Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saudara yang sedang ada di rumah-rumah, tetapi yang hari ini yang beribadah di gedung tidak ada. Jadi kita semua beribadah di rumah masing-masing. Saudara, tolong persiapkan Alkitab saudara dan kita simak apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Untuk itu saudara terkasih, kita perlu tahu dan perlu jelas di masa-masa seperti ini kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini saya akan membahas tentang kasih mula-mula. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelumnya kita mendengar apa yang disampaikan oleh FOP ini. Kita jelas harus tahu gender kita. Maksudnya kalau kita seorang laki-laki, hendaklah kita benar-benar seorang laki-laki. Amin. Kalau kita seorang perempuan, hendaklah kita benar-benar seorang perempuan. Jangan seorang laki-laki yang dipanggil disebut imam menjadi mami. Itu salah saudara terkasih dalam Tuhan. Begitu juga untuk seorang ibu, seorang mama tidak mungkin dipanggil seorang ayah. Jadi masalah soal gender ini perlu dijelaskan dan diluruskan. Apa yang kita dapatkan di FOP tadi kita tangkap sejelas-jelasnya, sehingga kita tahu dengan ini rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak ada menciptakan yang setengah laki-laki atau setengah perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dari itu saudara, kita harus introspeksi diri kita di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Karena hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan bahas tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula kita terhadap Tuhan, kasih mula-mula kita terhadap manusia. Mungkin seseorang jatuh cinta, itu manusia bersama manusia, tetapi kita pun mencintai Tuhan Allah kita yang mengasihi kita. Pertama saudara terkasih dalam Tuhan, sewaktu kasih mula-mula itu ada dalam kehidupan kita, kita mencintai Tuhan. Sewaktu kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan utus, apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, semua terus kita katakan oke. Yes Tuhan, dan lain sebagainya. Kita hidup intim melekat kepada Tuhan. Kalau satu hari kita tidak bertemu dengan Tuhan, maksud saya kita tidak bicara dengan Tuhan, ada sesuatu kekurangan yang kita rasakan. Tetapi ini perlu kita tes saudara terkasih. Hari ini kita introspeksi diri kita. Apakah kita mempunyai kasih mula-mula ataukah kehilangan kasih mula-mula? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengikuti apa kata Tuhan. Di dalam pelayanan, apapun kita ambil bagian, kita terus mengikuti Tuhan, mengikuti apa gembala kita. Jadi untuk itu saudara terkasih kita perlu tahu, apakah sekali lagi kita mengasihi Tuhan, ataukah kita mengasihi diri kita sendiri. Ini penting saudara terkasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, dimanapun kita diutus, ibadah raya, kita selalu ada. Dalam acara pertemuan-pertemuan lainnya, kita selalu ada. Dan kalau kita ada pelayanan keluar kota, kita selalu mengikuti dan lain sebagainya. Karena kita cinta, kasih mula-mula kita itu ada kepada Tuhan. Jadi betapa indahnya kasih mula-mula itu. Kasih mula-mula membuat kita bersemangat. Kasih mula-mula jelas membuat kita bergairah di dalam Tuhan. Sekarang saya bahas bagaimana kasih kita dengan manusia. Ini penting saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita bisa cinta mula-mula kita kepada Tuhan, kita pun bisa cinta mula-mula kita kepada manusia. Mungkin seorang wanita dan seorang laki-laki jatuh cinta. Saudara, sewaktu mereka jatuh cinta, jelas saudara, sewaktu mereka jatuh cinta, apapun yang mereka bisa lakukan, apapun yang dikehendaki pasangannya, dia siap bekerja untuk pasangannya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, sering pepatah mengatakan dari zaman dahulu kala, jangankan sungai, lautan pun kuseberangi. Saking cintanya, itu saudara, cinta itu memang lebih kuat daripada maut. Tetapi saudara kita tahu, apakah kasih di antara keluarga pada hari-hari ini semakin indah ataukah semakin dingin? Karena masa-masa ini kita sudah sangat tahu, masa pandemi ini banyak sekali saudara terkasih dalam Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita ingini terjadi. Banyak hal-hal yang kecil, banyak hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, tetapi menjadi pikiran setiap orang. Jadi itu saudara, ini hasil konseling yang saya dapat yang dari keluarga-keluarga. Otomatis kita di dalam Tuhan, masa apapun juga
Kalau kita punya kasih mula-mula, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Untuk itu bagaimana caranya supaya kita tetap mempunyai kasih mula-mula? Tak ada kata lain. Kita harus tetap semangat. Amin. Kita harus tetap semangat. Baik mencintai Tuhan, baik mencintai keluarga, baik mencintai sesama. Saudara terkasih, sewaktu kita saling mengasihi antara saudara-saudara, kita percaya di antara saudara seiman kita saling tolong-menolong, kita saling bantu-membantu, kita selalu kerjasama dan lain sebagainya. Di ladang penuaian yang besar, yang indah, kita di dalam satu pelayanan, kita sama-sama bekerja sama dengan baik. Sewaktu itulah yang disebut kasih mula-mula kita tetap ada dalam kehidupan kita. Jadi penekanan saya berulang-ulang, ini sangat-sangat penting saudara. Tanpa kasih mula-mula, kita tidak berkenan kepada Allah. Nanti kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana cara Tuhan menilai kita. Bagaimana cara Tuhan melihat kita. Jadi kita perlu introspeksi diri kita. Tuhan melihat kita, kita introspeksi diri kita. Apa yang kurang dalam kehidupan kita? Kita percaya saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua akan mengalami suatu proses. Kita percaya proses ini adalah untuk suatu keindahan dalam kehidupan kita. Karena kita semua adalah orang yang hidup di rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Caranya tetap semangat di musim apapun juga. Kita baca Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Untuk itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita tahu, kita benar-benar harus semangat. Orang yang semangat sanggup menjalankan kehidupan apapun. Dalam arti kata firman Tuhan tadi mengatakan, walaupun menderita, orang itu akan tetap kuat. Karena mengapa? Disinilah yang karena orang itu jelas mempunyai kasih mula-mula dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita dapat di MDPJ bulan Juli ini, ketika Tuhan Yesus ditanya murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan tanda kesudahan dunia ini, maka Yesus, saudara, menjawab dengan adanya penyakit sampar merupakan salah satu tanda kedatangannya kelak, seperti pandemi COVID-19. Saya tidak bicara kapan Tuhan Yesus datang, minggu depan, tahun depan, bulan depan, dan lain sebagainya. Tetapi tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Untuk itu kita harus terus bersiap-siap seperti 5 gadis bijaksana yang sering saya sampaikan. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan tanda kesudahan dunia ini, maka Yesus menjawab dengan adanya penyakit sampar merupakan salah satu tanda kedatangannya kelak, seperti pandemi COVID-19. Saudara, untuk itu saya tidak bicara Tuhan akan datang pada tahun ini, bulan ini, atau tanggal ini, hari itu. Tidak. Tetapi kita tahu kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Sewaktu kita mendengar ini, saudara terkasih, kita mawas diri. Kita introspeksi diri kita lebih-lebih. Apakah kasih mula-mula itu ada dalam kehidupan kita? Pandemi ini seperti badai. Kadang anginnya kencang, kadang lambat. Kadang lembut, kadang keras. Kalau kita belum bisa tenangkan badai di luar, tetapi kita bisa tenangkan diri kita sendiri. Amin. Mengapa saya katakan begitu? Begitu banyaknya orang yang takut, orang yang khawatir adanya pandemi ini. Sehingga badai yang tidak datang dalam kehidupannya sebenarnya, tetapi datang ke dalam diri mereka. Nah, untuk itu saya katakan, hendaklah kita tenang. Kalau kita belum bisa menenangkan badai, sewaktu badai itu datang, menghempas kita, tetapi kita percaya badai itu, kita percaya pasti berlalu dan tidak mengena kita. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, sewaktu kita tenang, kita bisa berdoa. Sewaktu kita bisa berdoa, maka tenanglah kehidupan kita. Suatu tenang hidup kita, kita percaya ada kekuatan, ada kesehatan, ada semangat dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin saudara dan saya bertanya, bagaimanakah caranya? Jalan satu-satunya, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus lebih intim kepada Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita sungguh berharap kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Wahyu 2 ayat 1 saya bacakan.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Wahyu 2 ayat 2, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara terkasih dalam Tuhan, penekanannya meninggalkan kasih yang semula. Mungkin tadi kita sudah baca apa yang mereka lakukan, semua seolah-olah baik. Tetapi kuncinya di sini, Tuhan mencela jemaat di Efesus ini, bahwa mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula, kasih mula-mula terhadap Tuhan. Dan ayat selanjutnya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi saudara terkasih, ayat tentang kasih mula-mula ini, cinta mula-mula ini, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan hukum terutama dan hukum kedua yang ada di Alkitab? Mari saya bacakan saudara terkasih dalam Tuhan. Kita buka di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, dari ayat ini saudara terkasih dalam Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Untuk itu kita perlu introspeksi kembali diri kita masing-masing. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Kapan terakhir kita menyembahnya? Kapan terakhir kita duduk diam di kakinya, melayaninya, melayani Tuhan? Kapankah kita memuji dan menyembahnya? Sekali lagi, kapan kita intim kepadanya? Kapan kita melekat kepadanya? Saudara, ini sangat-sangat penting saudara terkasih. Ini menunjukkan apakah kita masih mengasihi Tuhan ataukah tidak mengasihi Tuhan, ataukah kurang mengasihi Tuhan, ataukah sedikit mengasihi Tuhan. Pada hari ini kita percaya firman Tuhan saya sampaikan dengan tidak terlalu panjang dan lebar, tetapi kita percaya sewaktu saudara merenungkannya, kita sama-sama merenungkan apa artinya ini, sehingga kita bisa kembali kepada kasih yang semula. Amin. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita perlu introspeksi diri kita. Kapankah kita terakhir melayani pekerjaan Tuhan? Kapankah terakhir kita melayani pekerjaannya yang ada di setiap gereja-gereja yang ada dimanapun saudara berada? Kita percaya hal ini perlu kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan melayani pekerjaannya? Ataukah kita sudah tidak melayani lagi? Untuk itu saudara kita perlu tahu, kita harus ingat Tuhan begitu baik memanggil kita. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang memilih kita, tetapi kita tidak melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, yang kecewa pasti Tuhan. Untuk itu kita benar-benar harus menyadari diri kita. Benar-benar jangan kita kecewakan Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih kita saudara terkasih. Kita orang yang berdosa, dijadikan tidak berdosa untuk kemuliaan namanya. Untuk itu saudara terkasih, orang-orang yang melayan Tuhan, engkau tetap harus melayani Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan benar. Tunaikanlah tugas pelayananmu dengan benar. Arti kata benar, sampai akhir hidup kita harus tetap melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena kita tahu, melalui Pentakosta ketiga ini, ladang telah menguning dan siap dituai. Dan itu kita yang melakukannya. Bukan Tuhan tidak bisa melakukannya, tetapi Tuhan mau memilih kita dan kita yang melakukannya. Karena begitu besar kasih Allah saudara, berulang-ulang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, mau pakai kita orang berdosa. Kita berdosa dijadikan tidak berdosa, semua karena anugerahnya. Dan ada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita.
yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum yang kedua tadi bercerita kita mengasihi sesama. Pertama kita harus melihat Yerusalem dulu dalam keluarga kita. Apakah kita mengasihi keluarga kita? Apakah kita masih mengasihi keluarga kita? Perlu kita introspeksi diri kita masing-masing saudara. Karena lembaga yang Tuhan buat adalah lembaga yaitu rumah tangga. Rumah tangga Kristen itu harus berbahagia. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, rumah tangga Kristen itu harus berbahagia. Kalau ada masalah dan lain sebagainya, bisa diselesaikan saudara terkasih. Untuk itu saudara terkasih, kita sungguh bersyukur. Tidak ada satupun masalah sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan sewaktu kita mau datang kepada Tuhan bersama-sama. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan, suami istri harus sepakat di dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga itu adalah rumah tangga yang berbahagia. Rumah tangga yang berbahagia, kita percaya susah iblis akan masuk dalam rumah tangga itu. Amin. Karena sewaktu rumah tangga itu suami istri berpengharapan kepada Tuhan, kita percaya tidak ada satu celah pun yang dapat mengganggu keluarga kita. Amin. Ayat 33 saya bacakan. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Inilah yang saya sampaikan di Wahyu 2 ayat 2 yang saya baca tadi. Kembali saya bacakan. Wahyu 2 ayat 2 mengatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jika kita memiliki kasih yang semula, singkat saya sampaikan, maka kita pasti akan hidup sama seperti Kristus hidup. Sama seperti Kristus hidup. Yang kedua, kita menjadi orang yang memiliki integritas, hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita akan keluar sebagai pemenang. Yang keempat, mengalami pengangkatan, bertemu dengan Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.